Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul 13 tentang seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja yaitu adalah angka rekrutmen untuk pemilihan dalam seleksi tenaga kerja atau karyawan. Salah satu tugas terberat di PCHR industri adalah memilih atau memulai membuka rekrutmen karyawan baru. Seakan-akan para staf di PCHR ini sedang diserai tugas untuk memenuhi tugas masa depan perusahaan. Menemukan calon karyawan yang berkualitas ibarat menemukan harta karun, mengingat karyawan adalah aset berharga bagi perusahaan. Nah, tahap dalam seleksi tenaga kerja atau itu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang harus dipekerjakan. Pemilihan metode pengujian. Tes atau pengujian ini biasanya disesuaikan dengan jabatan dan tingkatan dalam organisasi. Selain itu, ada juga perusahaan, organisasi atau menerapkan tes minat, tes tulis tangan, tes kesehatan, tes psikometri, dan lainnya. Validasi tes sering mengacu pada bukti bahwa ujian ini berhubungan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, prestasi seorang pada tes tersebut merupakan alat prediksi yang valid untuk menunjukkan prestasi pekerjaan. Pengujian. Pilihan ujian yang dikira dapat mengukur atribut atau alat prediksi yang penting untuk keberhasilan pekerjaan. Biasanya pengusaha mendasari pilihan ini pada pengalaman, riset sebelumnya, dan menekan memilih beberapa ujian dan mengkombinasikan menjadi deretan ujian. Deretan ujian memiliki sasaran untuk mengukur sederetan alat prediksi yang mungkin, seperti agresivitas, sifat ekstrovert, dan kemampuan berhitung. Penyaringan. Penyaringan ini merupakan proses pemisahan dan pemilihan pelamar yang paling tinggi kemungkinannya untuk berhasil dalam suatu pekerjaan. Ketika proses ini mengurangi sebagian besar pelamar sehingga hanya tertinggal satu pelamar, maka penyaringan menjadi sama dengan seleksi. Namun hal ini tidak selalu terjadi. Secara konseptual, penyaringan dan seleksi adalah dua proses yang berbeda, di mana kegiatan penyaringan yang biasanya dilaksanakan sebelum seleksi. Pelamar kerja dapat diperoleh dari 4 metode berikut: formulir lamaran kerja, riwayat hidup, wawancara, dan tes dalam pelamar kerja, tes kemampuan, tes kepribadian, dan tes sampel kerja. Wawancara merupakan salah satu proses seleksi calon karyawan di mana satu atau beberapa orang dari perusahaan mengumpulkan informasi dari pelamar dan menilai kualifikasi dari pelamar. Dalam membuat penilaian mengenai kualifikasi kandidat pelamar ini, tentu saja pihak perusahaan yang diwakili beberapa staf tersebut membuat penilaian subjektif. Dengan demikian, maka perlu dipikirkan bagaimana supaya penilaian kualifikasi kandidat ini dapat dilakukan seobjektif mungkin. Dalam mengumpulkan informasi dari calon karyawan, pertanyaan dalam interview dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan pengalaman, berdasarkan analisa pelamar. Berdasarkan pengalaman pelamar, dalam mengumpulkan informasi ini, setiap perusahaan menanyakan pengalaman mengenai hal-hal terkait pekerjaan. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hal-hal teknik atau juga kemampuan mengorganisasikan dan memecahkan masalah. Menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman lebih objektif menyatakan kualifikasi pelamar selama pelamar menjawab dengan jujur semua pertanyaan. Berdasarkan analisa pelamar. Di sini pelamar akan ditanyakan mengenai kemungkinan terjadi berkaitan dengan pekerjaan. Di sini pelamar memiliki peluang untuk menunjukkan analisa. Tetapi di sisi lain pelamar mungkin menjawab sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan apa yang bisa dikerjakannya. Dalam memberi pertanyaan mengenai hal-hal yang ke depan, staf perusahaan perlu berhati-hati mengenai jawaban kandidat apakah benar-benar sesuai dengan kemampuan kandidat tersebut.
wawancara. Jenis wawancara. Wawancara bervariasi dalam 3 faktor utama, yaitu struktur, gaya, dan media. Struktur. Struktur wawancara ditentukan oleh sumber pertanyaan, yaitu sejauh mana semua pelamar ditanyai pertanyaan yang sama, dan struktur. Sistem yang digunakan untuk menilai jawaban. Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana sumber pertanyaan adalah analisis pekerjaan atau pertanyaan terkait pekerjaan. Semua aplikasi ditanya pertanyaan yang sama, dan kunci penilaian standar untuk proses setiap jawaban. Gaya. Gaya wawancara ditentukan oleh jumlah narasumber dan jumlah pewawancara. Wawancara 1 lawan 1 melibatkan satu wawancara yang mewawancarai satu aplikasi. Wawancara serial melibatkan serangkaian wawancara tunggal. Misalnya, HR manajer mungkin mewawancari wakil pelamar pada jam 9 pagi. Wawancara supervisor departemen pemohon pada pukul 10 pagi. Dan wakil presiden mewawancari pemohon pada pukul 11. Wawancara kembali mirip dengan wawancara serial dengan perbedaan menjadi waktu antara wawancara pertama dan selanjutnya. Misalnya, pelamar mungkin diwawancari oleh manajer SDM dan kemudian dibawa kembali seminggu kemudian untuk pandangan dengan wakil presiden. Wawancara panel memiliki beberapa pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang mengapasi jawaban yang sama pada waktu yang sama, dan kelompok wawancara memiliki banyak pelamar menjadi pertanyaan. Medium. Wawancara juga berbeda jauh mana mereka dilakukan secara langsung, bertatap muka berwawancara, baik pewawancara maupun pelamar berada di ruangan yang sama. Tatap muka wawancara memberikan pengaturan pribadi dan memungkinkan peserta untuk menggunakan visual dan isyarat vokal untuk mengevaluasi informasi. Wawancara telepon sering digunakan untuk menyaring pelamar, tetapi tidak mengizinkan penggunaan isyarat visual. Tidak selalu. Video conference dilakukan di lokasi terpencil. Pemohon dan pewawancara dapat mendengar dan melihat satu sama lain, tetapi pengaturannya tidak begitu pribadi. Begitu pula gambar dan kualitas vokal pewawancara tidak setajam wawancara tatap muka. Wawancara tertulis libatkan pemohon untuk menjawab serangkaian pertanyaan tertulis dan kemudian mengirimkan jawaban kembali melalui surat jasa atau melalui email. Nah, di sini ada kesimpulan seleksi tenaga kerja, yaitu seleksi maksudnya pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan. Yang kedua, beberapa kualifikasi berikut ini menjadi dasar dalam proses seleksi, yaitu keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, kondisi fisik, tampang, bakat, temperamen, dan karakter. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.